Disampaikan bahwa barang siapa yang berpuasa di tanggal 1, rawa Ibnu Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yaumu alladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam. Jadi tanggal 1 Dzulhijjah itu adalah tanggal di mana Allah memberikan ampunan kepada Adam alaihi salam. Man shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzanbin. Maka barang siapa yang mau berpuasa tanggal 1 Dzulhijjah, maka dia akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Wal yaum as-sani, sementara kalau puasa di tanggal 2 Dzulhijjah, alladzi istajaballahu fihi du'a sayyidina Yunus alaihi salam, di tanggal itu Allah itu mengijabahi doanya Nabi Yunus alaihi salam. Sebagaimana yang kita pahami bersama-sama, Nabi Yunus alaihi salam diuji oleh Allah ketika dia dimasukkan fi batnil hut, di dalam perutnya ikan hut atau ikan paus. Ya, ketika Nabi Yunus berdoa, maka Allah membebaskan Nabi Yunus dari perut ikan paus itu tanggal 2 Dzulhijjah. Man shoma dzalikal yaum kaman abadallah sanatan kamilatan walam ya'sihi torfata ainin. Ini luar biasa. Puasa tanggal 2 Dzulhijjah, Dimas, pahalanya itu selaksa beribadah selama 1 tahun penuh kamilatan, walam ya'sihi torfata ainin, dan tidak bermaksiat sedikit pun meski hanya sekejap mata. Ini 1 tahun penuh loh. Kita sehari aja nggak maksiat, pernah nggak? Jadi puasa sehari ibarat ibadah setahun penuh tanpa maksiat. Itu hanya bisa dilakukan dengan berpuasa di tanggal 2 Dzulhijjah. Wal yaum as-salis huwa al-yaum alladzi istajaballahu fihi du'a sayyidina Zakaria. Barang siapa yang berpuasa di tanggal 3, tanggal 3 adalah tanggal di mana Allah mengijabahi doa Nabi Zakaria alaihi salam. Maka barang siapa yang berdoa di tanggal 3, berpuasa di tanggal 3, istajaballahu du'ahu, maka Allah akan mengijabahi doa-doanya. Amin. Jadi kalau tahun ini sedang punya hajat, mungkin apapun hajat, bisa jadi hajat pengen dapat jodoh tahun ini, Amin. bisa jadi hajat pengen dapat kerjaan tahun ini, hajat pengen punya rumah tahun ini, Amin. hajat pengen bisa daftar haji tahun ini. Amin. Apapun hajat Anda, jangan lupa puasa tanggal 3 Dzulhijjah. Man shoma dzalikal yaum istajaballahu du'aahu, maka Allah akan mengijabahi doa-doa yang kita panjatkan. Wal yaum ar-rabi' huwa al-yaum alladzi wulida fihi sayyiduna Isa alaihi salam. Tanggal 4 Dzulhijjah adalah tanggal di mana dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Man shoma dzalikal yaum, maka barang siapa yang berpuasa pada malam itu, nafallahu anhu al-ba'sa, maka Allah akan menghilangkan kefakiran. Nafallahu anhu al-ba'sa wal faqra, Allah akan menghilangkan darinya kefakiran dan kerupekan. Fakana yaumal qiyamati ma'asyafaratil bararatil kiram, dan ini yang penting, kelak di hari kiamat ia akan berkumpul dengan para malaikat.
Jadi kalau hari ini kita lagi merasakan ada keruwetan, kesumpekan, kefakiran, ya tadi saya sarankan yang jualan kurma itu, ini jangan lupa puasa tanggal berapa tadi? Tanggal yang keempat, karena dari situ dia akan dibukakan oleh Allah, akan dihilangkan kerupekan dan kefakirannya, dimudahkan usaha-usahanya. Ini fadilah berpuasa di tanggal 4 Dzulhijjah. Lebih dari itu, besok di hari kiamat akan dikumpulkan dengan barorotil kiram, para malaikat-malaikat yang mulia. Amin. Wal yaum al-khamis wa al-yaum alladzi wulida fihi sayyiduna Musa alaihi salam. Man shoma dzalikal yaum bari'a minan nifaq min adzabil qabri. Tanggal 5 Dzulhijjah itu adalah tanggal di mana kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Barang siapa yang merayakan kelahirannya Musa alaihi salam dengan cara berpuasa, man shoma dzalikal yaum bari'a, maka dia akan dibebaskan dari sifat-sifat munafik. Ini penting ini. Au min adzabil qabri, dan akan dibebaskan dari siksa kubur. Berpuasalah di hari ulang tahunnya Nabi Musa alaihissalam, yakni tanggal 5 Dzulhijjah. Wal yaum as-sadis, sementara tanggal 6 Dzulhijjah adalah tanggal di mana Allah fatahallahu fihi li nabiyyihi kulla abwabil khair. Allah membukakan pintu kebaikan kepada para nabi-nabinya. Man shoma dzalikal yaum, maka barang siapa yang berpuasa pada hari 6 Dzulhijjah, yanzuru ilaihi Allahu birrahmah, niscaya Allah akan melihatnya dengan penuh kasih sayang. Wa man nadzara Allahu ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu adzaban, maka barang siapa yang dilihat oleh Allah dengan tatapan kasih sayang, la yu'adzibuhu, maka dia tidak akan merasakan siksa dari Allah selama-lamanya. Ya, ini bisa dicatat puasa di tanggal yang ke-6. Ini puasa pembebasan agar kita senantiasa dirahmati, dikasihi oleh Allah, dan dibebaskan dari siksa. Amin. Wal yaum as-sabi, sementara kalau berpuasa di tanggal 7, al yaum alladzi tughlaqu fihi abwabu jahannam fala tuftahu hatta tantahiya al-ashru, adalah hari di mana Allah menutup pintu neraka jahanam. Kemudian pintu itu tidak akan dibuka sampai lewatnya hari 10 bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 7 pintu neraka ditutup, dibuka lagi setelah tanggal 10. Maka barang siapa yang berpuasa pada tanggal 7, Allah akan membukakan baginya 30 pintu kemudahan. A'tahullahu minal khair ma la ya'lamuhu illallah. Allah akan membukakan pintu 30 pintu kemudahan, kelapangan, dan Allah akan menutup 30 pintu kesulitan atas dirinya. Nah, itu barang siapa yang berpuasa di tanggal 7. Nah, itu lahu salasina baban minal yusri, dibukakan 30 pintu kemudahan. Wa aghlaqa, dan ditutup 30 pintu kesusahan. Ya, tanggal 8, nah ini mulai masuk ke puncak ya. 8 itu dikatakan tanggal tarwiyah. Kenapa tarwiyah? Itu di saat Nabi Ibrahim alaihissalam masuk dalam kebimbangan ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Ya, ketika saat itu dia bimbang, ragu-ragu, maka dikatakan tarwiyah. Wal yaum as-samin huwa yaumut tarwiyah. Man shoma dzalikal yaum,
barang siapa yang berpuasa di tanggal 8 Dzulhijjah, maka Allah akan memberikan kebaikan la ya'lamuhu illallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kebaikan itu seberapa besarnya, kebaikan itu seberapa bentuknya, seberapa lamanya, kayak apa, la ya'lamuhu, tidak ada yang tahu saking baiknya, illallah, kecuali Allah yang akan memberikan kepada kita. Wal yaum at-tasi, sementara tanggal 9 puncak dari puasa kita adalah yaum Arafah. Man shoma dzalikal yaum, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, kaffaratun lis-sanati al-madiyah, maka puasa tersebut akan menjadi kafaroh. Puasa tersebut akan menjadi penghapus dosa-dosa kita setahun yang telah lalu, wasanah al-mustaqbaliyah, dan setahun yang akan datang. Wahuwa al-yaum alladzi anzala fihi Allahu ta'ala, karena di tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah tanggal turunnya perintah Allah, turunnya kalam Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Shadaqallahul adzim. Nah, pada surat Al-Maidah tersebut Allah menyempurnakan Islam itu di hari ke-9 bulan Dzulhijjah, atau yang disebut dengan bulan tanggal atau hari Arafah. Itu puncak dari puasa di bulan Dzulhijjah. Kalau kita masuk tanggal 10 adalah yaumul id wa yaumut tadhiyah wa man qarraba fihi qurbanan kana kafaratun likulli dzunubin wa dzunubi iyalihi. Tidak boleh berpuasa di tanggal 10. Itu dikatakan hari Id, hari persembahan. Allah sedang menjamu seluruh umatnya. Maka diperintahkan untuk kurban, menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih unta. Itu adalah hari perjamuan. Waman qarraba fihi kurbanan, maka barang siapa yang melakukan qarraba, pendekatan kepada Allah dengan kurban, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya likulli dzunubihi wa dzunubi iyalihi, dan menghapus dosa-dosa keluarganya. Itulah amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah, dari mulai haji, terus puasa, terus kurban. Ini yang paling spesial. Juga nanti pada saat Idul Adha, Tasyrik, ini juga kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca takbir. Jadi takbir itu kan memang ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya, tidak asal. Tidak sembarangan ya? Tidak sembarangan, Allahu Akbar gitu kan. Oke. Jadi kalau mamin ayyamin a'dhama indallahi wala ahabba ilaihi minal amal fihinna min hadil ayyam al-ashri fakfiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Itu. Jadi amalan yang lebih dicintai oleh Allah, tidak ada yang melebihi amalan membaca takbir pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid. Itu. Kalau takbir yang dibaca secara keras itu kan mulai tanggal 10 malam Id sampai 10, 11, 12, 13. 4 hari ini disunahkan takbir secara jahar, secara keras. Kalau Idul Fitri itu kan cuma 1 hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu cuma 1 hari. Tapi kalau Idul Adha itu 4 hari. Ini bedanya dalam hal membaca takbir. Jadi perbanyaklah membaca takbir.
juga tahmid dan tahlil gitu. Itu beberapa amaliyah yang bisa saya sampaikan. Monggo persiapan, ini mumpung masih panjang, bisa mulai hunting kambing. Kambingnya kambing Jawa nggak apa-apa itulah. Tapi nyembelihnya tanggal 10, 11 itu nanti menjadi kambing Islami. Iya.